الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أفضل الأيام والشهور والأعوام وفضل بتمام فضله الأعمال فيه على الأعمال في غيره من سائر الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والشفاعة والمقام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة الكرام وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يساق فيه المؤمنون إلى دار الخلود والسلام. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika hadirin, ada seseorang Yahudi atau orang kafir yang mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan bersama di rumah orang tersebut. Orang tersebut bernama Uqbah bin Abi Mu'ayt. Sesampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Uqbah bin Abi Mu'ayt, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau memakan makanan Uqbah bin Abi Mu'ayt. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'ayt bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada apa gerangan engkau tidak mau memakan makanan aku atau makanan kami?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Aku tidak akan pernah memakan makananmu sehingga engkau mengucapkan dua kalimat syahadat." Akhirnya Uqbah bin Abi Mu'ayt karena malu mengundang Nabi, kalau makanan tidak sampai dimakan oleh Nabi, apa kata orang-orang nanti? Akhirnya Uqbah mengucapkan dua kalimat syahadat. Seraya dia berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah." Setelah itu terjadi ibadallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya memakan makanan Uqbah bin Abi Mu'ayt. Selesai undangan itu beres, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'ayt beliau bertemu dengan sahabat dekatnya yaitu Umayyah bin Khalaf. Akhirnya dalam pertemuan dengan sahabat ini ibadallah, Umayyah bin Khalaf dalam berbagai macam riwayat berbeda-beda sejarah, namun diintisarikan oleh Imam Muhibbut Tabari, beliau sampaikan bahawa Umayyah bin Khalaf mengatakan kepada Uqbah bin Abi Mu'ayt, "Wajhi ma'a wajhika haram," atau "Wajhuka alayya haram." Artinya, aku tidak ingin lagi bertemu dengan engkau wahai Uqbah bin Abi Mu'ayt, karena engkau telah murtad daripada agama leluhur kita. Akhirnya Uqbah bin Abi Mu'ayt ibadallah mengatakan, "Wahai Umayyah, aku lakukan itu berdusta, aku lakukan itu bohong, aku enggak sungguh-sungguh, aku hanya menjaga image-ku, menjaga harga diri, karena kalau Nabi tidak makan makanan aku, apa kata orang lain?" Akhirnya kata Umayyah bin Khalaf, "Kalau emang seperti itu, coba engkau buktikan. Pergi engkau kepada Muhammad itu, engkau ludahi wajahnya Muhammad. Kau berangkatlah ke sana." Akhirnya tanpa tanggung-tanggung, tanpa ragu-ragu, Uqbah bin Abi Mu'ayt pergi ke rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampai di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Uqbah bin Abi Mu'ayt akhirnya meludahi wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun malaikat Jibril alaihi salam pun menjaga wajah mulia Nabi Muhammad daripada ludah yang kotor dari seorang Yahudi. Akhirnya ludah itu dikembalikan ke wajahnya Uqbah bin Abi Mu'ayt sehingga wajahnya terbakar ibadallah, sampai wafatnya ludah itu ada di muka Uqbah bin Abi Mu'ayt. Kejadian ini ibadallah, ini kisah yang kami ringkas melalui khutbah yang singkat ini. Kisah ini ibadallah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, sehingga Allah katakan, "Yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi." Di saat nanti seorang yang zalim menggigit tangannya di dalam nerakanya Allah. Yaqulu, dia berkata, "Ya laitani," penyesalan yang begitu besar terjadi kepadaku, kata orang tersebut.
Ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa aku tidak menjadikan Rasul atau Nabi Muhammad sebagai jalan atau kunci keselamatan aku? Dalam hal ini ibadallah, ayat begitu panjang. Namun yang perlu kita petik dari sejarah yang singkat ini ibadallah ada dua. Pertama, orang yang masuk neraka semuanya, baik Uqbah bin Abi Mu'aid ataupun Umayyah bin Khalaf ataupun siapa daripada asyqiya, orang-orang yang merugi dan masuk ke dalam neraka, semuanya akan mengalami penyesalan-penyesalan yang sangat luar biasa ibadallah. Yauma tuqallabu wujuhuhum yaqulu ya laitani ata'na Allah wa ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Mereka semuanya menyesal. Kenapa dulu kami di dunia tidak taat kepada Allah? Kenapa kami dulu di dunia tidak taat kepada Rasulullah? Sehingga keberadaan mereka di dalam nerakanya Allah. Ibadallah, hari itu akan terjadi. Hari itu akan terjadi. Al-Imam Ali Zainal Abidin beliau katakan yaumul qiyamah, yaumul hasyri wan nadamah. Hari kiamat adalah hari dibangkitkannya manusia, dan banyak sekali manusia-manusia yang akan menyesal kelak. Dan manusia yang menyesal itu adalah orang-orang yang menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, sebelum hal itu terjadi kepada kita, sebelum hal itu menimpa kita semua, atau mungkin keluarga kita, atau mungkin anak dan cucu kita, maka penyesalan di akhirat hanya satu ibadallah yang mereka rasakan. Apa? Kenapa kami dahulu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya? Maka apabila anda semua menginginkan di hari kiamat nanti tidak ada penyesalan sama sekali, tidak ada kata-kata ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul, maka satu-satunya jalan pada kehidupan kita di muka bumi ini adalah ibadallah, bagaimana kita bersungguh-sungguh taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Jangan pernah anda jauhi daripada Al-Quranul Karim. Jangan pernah anda jauhi daripada hadis-hadis Sayyidil Mursalin. Jangan pernah anda meninggalkan ulama-ulama as-salihin yang mereka semuanya adalah pewaris baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada jalan bagi kita ibadallah untuk keselamatan dunia dan akhirat, agar kita tidak menyesal kelak di yaumil qiyamah. Apa kuncinya? Adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hikmah yang kedua di balik ayat ini adalah bagaimana pengaruhnya seorang teman atau sahabat ibadallah. Banyak di zaman sekarang orang gegabah menjadikan sahabat, menjadikan teman, menjadikan khalil untuk kehidupan mereka, sementara mereka tidak melihat, tidak meraba-raba apakah teman ini mengantarkan kepada kebaikan ataukah tidak. Ibadallah, tidak ada sebuah perkenalan antara seseorang dengan orang lain, walaupun perkenalan itu hanya sesaat, terkecuali kita akan ditanya oleh Allah, perkenalanmu untuk apa? Saya teringat seseorang datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Laki-laki ini bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Imam Hasan Al-Basri, dullani ala amalin yugarribuni al-jannata, yugarribuni ila Allahi wa yudkhiluni al-jannah." Wahai Imam Hasan Al-Basri, tunjukkanlah kepada aku dengan suatu amal yang semakin hari aku semakin dekat dengan Allah, dan kelak di yaumil qiyamah aku diselamatkan daripada nerakanya Allah. Imam Hasan Al-Basri pun beliau menjawab, kata Imam Hasan Al-Basri, ahibbas salihin, cintailah orang-orang soleh, cintailah orang-orang soleh, cintailah orang-orang soleh. La'alla Allah yanzuru fi qalbihi wa ismuka maktubun indah. Semoga saja saat Allah memandang hati orang soleh, namamu tertulis di hatinya orang-orang soleh tersebut. Fayudkhilakallahul jannah, maka Allah akan memasukkan engkau ke dalam surganya. Wa yahsyuruka ma'ah, dan Allah akan menggabungkan engkau dengan orang soleh tersebut. Ibadallah, saat ini manusia sudah menjauh daripada orang-orang soleh. Saat ini manusia sudah diracuni oleh orang-orang soleh yang palsu. Ibadallah, orang-orang soleh yang palsu, mereka maju ke depan
depan, sehingga banyak umat yang tertipu akhirnya mengikuti orang-orang soleh yang palsu, ibadallah. Sementara orang-orang soleh yang asli, yang benar, mereka yang duduk dengan Allah, mereka di masjid, mereka rumahnya di perkampungan, bahkan di antara mereka orang yang soleh ada yang bercocok tanam, mereka disepelekan, ibadallah. Mereka dihinakan, ibadallah. Kenapa? Karena pandangan manusia saat ini memandang orang soleh bukan kepada akhlaknya, bukan kepada ibadahnya, tapi kepada dunianya, ibadallah. Sehingga saat ini terjadi, ibadallah, barometer di akhir zaman kehidupan manusia adalah dunia. Siapapun yang memiliki dunia dia jadikan teman. Siapapun saudaranya yang memiliki dunia dia anggap saudara. Namun saat saudaranya hanya sebatas modal kesolehan, hanya sebatas rajin i'tikaf di masjid, hanya sebatas rajin jamaah, hanya sebatas rajin puasa Senin Kemis, namun dunianya tidak ada, dia pandang sebelah mata saudaranya tersebut, ibadallah. Ini adalah kesesatan dalam kehidupan kita. Coba lihat, andaikan Uqbah bin Abi Mu'ayt tidak mengikuti daripada pendapat Umayyah bin Khalaf, seorang teman yang menjerumuskan ke dalam kehancuran, maka bisa jadi Uqbah bin Abi Mu'ayt mati dalam keadaan Islam. Maka oleh sebab itu, ibadallah, tidaklah sedikit perilaku-perilaku seperti Umayyah bin Khalaf yang ada pada diri sahabat-sahabat kita, yang mereka justru membisikkan kepada kita bagaimana kita menjauh daripada Allah, bagaimana kita menjauh daripada salatul jamaah, bagaimana kita menjauh daripada kedermawanan fi sabilillah, dermawan kepada kedua orang tua kita. Maka waspadalah dengan hal-hal tersebut, ibadallah. Kenapa? Karena kalau sifat itu terjadi kepada kita, pastilah kita akan memiliki nasib yang sama seperti Uqbah bin Abi Mu'ayt. Kita akan menyesal di yaumil qiyamah, kita akan berada di dalam nerakanya Allah, kita akan menggigit kedua jari kita, ibadallah. Maka sebelum itu terjadi, ibadallah, langkah kita yang harus kita kencangkan dan kita kuatkan, serta kita istiqamahkan, ibadallah, bagaimana ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Andaikan saat ini manusia berlomba-lomba berebut kursi-kursi kekuasaan, maka anda rebutlah kursi-kursi surganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan anda salat jamaah, dengan anda membaca Al-Quran. Kalau mereka demi kursi kekuasaan, mereka siap masuk ke tempat yang bau, mereka siap duduk di tempat yang panas, mereka siap untuk melakukan hal-hal yang berat, padahal membahayakan terhadap fisik mereka, mereka siap. Kenapa kita tidak untuk Allah? Kenapa kita tidak untuk Rasulullah? Kenapa kita tidak untuk keselamatan abadi kelak kita di yaumil qiyamah? Duduklah di masjidnya Allah, duduklah di masjidnya Allah. Bukan cuma dunia yang Allah janjikan kemuliaan-kemuliaan buat kita, akhirat pun Allah siapkan, ibadallah. Jangan sampai di hari kiamat itu justru penyesalan terjadi kepada kita. Inilah saatnya kita, ibadallah, untuk lebih bangkit lagi, untuk kita pertahankan keistiqomahan kita di dalam taat kepada Allah dan di dalam taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang betul-betul taat kepada Rasul, maka dia telah betul-betul taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Allah jadikan kita hamba-hamba yang taat kepada Nabi Muhammad, yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad, yang senantiasa menjalankan daripada syariat-syariat baginda Nabi Muhammad, sehingga kita digolongkan orang-orang yang taat kepada Allah, dan kelak kita dijaga oleh Allah daripada penyesalan yang begitu besar di hari kiamat, dan kita pun masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.